Cita-cita tak dapat dimatikan dengan bayonet-bayonet. Sekian saja sajian bunga-bunga rampai. Tetapi saya tidak mau menutup bab ini sebelum membuat sedikit pemandangan lagi yang mengenai tingkat kedua dan tingkat ketiga daripada pergerakan wanita. Manakala saya di muka tadi sering-sering mencela gerakan wanita tingkat kedua, maka itu tidak berarti bahwa saya tidak mengakui beberapa sifat yang baik daripadanya. Kalau saya tinjau pergerakan feminisme itu seumpamanya, maka haruslah saya mengatakan bahwa ia adalah satu pergerakan yang progresif juga, satu pergerakan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Hal ini telah nyata. Progresif adalah tuntutan hak pemilihan, sebab dulu tidak ada hak pemilihan wanita itu. Progresif adalah tuntutan hak untuk bekerja, sebab dulu wanita tidak boleh bekerja dalam pekerjaan di masyarakat. Tetapi bumi pergerakan feminisme itu nyata bumi burgelik. Anggota-anggotanya sebagian besar berasal dari kalangan burgelik, dan motifnya nyata motif burgelik pula. Ia telah puas dengan hak pemilihan yang terbatas, yang memasukkan perempuan-perempuan atasan saja ke dalam dewan-dewan, dan tidak perempuan jelata juga. Juga demikian, maka kaum wanita feminis memperkuat kelas atasan, kelas borjuis di dalam dewan, sebagai satu imbangan kepada tambah kuatnya kelas proletar. Mereka tentu membantah hal ini sekeras-kerasnya, malah mereka mengira benar-benar berjuang untuk semua perempuan, dan mengatakan pula bahwa mereka berjuang dengan tidak membedakan kelas-kelas. Karena itu pula mereka menolak dengan keras adanya perjuangan kelas, menolak adanya kelas street. Tetapi tidak dapat dibantah bahwa pada hakikatnya pergerakan feminis adalah pergerakan burgelik. Nyonya Potius Smith, seorang wanita sosialis Belanda yang amat lunak, pernah menulis, artinya tuntutan itu adalah langkah terakhir untuk memperkuat kekuasaan persuasi. Wanita-wanita dari kelas itu harus mendapat hak pemilihan pula. Dan Nyonya Hendriket Rosland House yang brilian itu berkata, artinya pada hakikatnya pergerakan mereka itu adalah pergerakan kelas. Yang mereka tuju ialah terutama sekali hapusnya hukum-hukum, pecahan-pecahan, kebiasaan-kebiasaan, dan rubahnya adat-adat yang di atas lapangan yuridis, sosial, ekonomis, dan politis masih membelakangkan wanita-wanita kelas atasan daripada kaum laki-laki kelas itu. Mereka mau merebut bagian mereka dalam hak-hak lebih kaum laki-laki berjuasi, hak-hak lebih jasmani maupun rohani. Mereka mau ikut mengecap semua kenikmatan dan keindahan dunia itu, mau ikut mengecap semua kekayaan-kekayaan jasmani dan rohani dalam dunia itu. Pendek kata, mereka berkehendak supaya kaum wanita kelas atasan ikut serta dalam kekuasaan dan penghisapan yang sampai sekarang dilakukan oleh kaum laki-laki. Di dalam kitab-kitab riwayat-riwayatnya, Mr. P.J. Troonstra, pemimpin sosialis Belanda yang terkenal, menceritakan tentang hal pengalamannya dengan pergerakan kaum feminis. Pada waktu kaum buruh Belanda menuntut hak pemilihan umum buat semua laki-laki dan perempuan, maka dari pihak kaum feminis dijumpai rintangan. Di dalam Kongres Voortrevenkingsraad 29 Agustus 1898, Nyonya Verlus Polman berkata, lebih dulu hak pemilihan bagi wanita, baru kemudian hak pemilihan umum. Troonstra mengejek bahwa yang dimaksud dengan hak pemilihan buat wanita itu sebenarnya tak lain dan tak bukan ialah Demes Kiesraad semata-mata. Seruan Nyonya Verluis Polman itu dinamakannya satu seruan yang keluar dari hati kecil kaum feminis sebagai bagian dari berjuasi. Seruan itu ialah keluar dari ikhtiar wanita berjuasi untuk ikut memiliki hak-hak dan hak-hak lebih daripada kelasnya. Maka oleh karena gerakan wanita tingkat kedua dan tingkat ketiga itu datangnya dari dua alam, tumbuhnya dari dua jiwa, sumbernya dari dua kepentingan yang bertentangan satu sama lain, maka pihak tingkat ketiga selalu secara prinsipil menolak bekerja bersama-sama dengan pihak feminis. Benar ada beberapa persamaan,
Benar ada beberapa titik persentuhan antara kedua aliran itu, tetapi perbedaan-perbedaannya adalah begitu besar, sehingga dua pergerakan ini tak mungkin bersatu menjadi gelombang yang tak terpisah, atau sebagai dua gelombang yang sesuai jalannya. Di dalam konferensi wanita internasional di Stuttgart 1907 yang sudah saya ceritakan di muka, ditetapkan penolakan bekerja bersama-sama dengan wanita atasan itu dalam kalimat resolusi yang berikut. Wanita-wanita sosialis harus menjalankan perjuangan untuk hak ini, hak pemilihan, tidak bersama-sama dengan wanita-wanita borjuis, tetapi bersama-sama dengan partai-partai sosialis. Di dalam Kongres di Gotha 1896, sebenarnya penolakan ini telah amat terang dan tegas. Sebagai prajurit dalam perjuangan kelas, wanita proletar itu sama saja butuhnya dengan persamaan hak yuridis dan politis dengan laki-laki, seperti wanita dari golongan pertengahan dan dari golongan intelektual borjuis. Sebagai pekerja yang berdiri sendiri, ia juga sama saja butuhnya kepada hak untuk menguasai penghasilan sendiri dan diri sendiri, seperti wanita dari golongan borjuis. Tetapi kendati adanya persamaan di atas lapangan tuntutan-tuntutan yuridis dan politis itu, maka wanita proletar itu di atas lapangan kepentingan ekonomi yang besar-besar sama sekali tidak ada persesuaian dengan wanita-wanita dari kelas-kelas lain. Oleh karena itu, maka usaha memerdekakan wanita proletar itu tidak mungkin pekerjaan wanita-wanita dari semua kelas, tetapi hanyalah pekerjaannya kaum proletar seluruhnya, dengan tiada membeda-bedakan perempuan atau laki-laki. Das menolak pekerjaan bersama dengan kaum feminis secara prinsipil. Apakah ini berarti bahwa tidak ada faedahnya mencoba mempengaruhi kaum feminis itu? Sudah barang tentu ada faedah itu, terutama sekali negeri-negeri di mana pergerakan feminis telah cukup kuat untuk menjalankan pengaruh yang tidak baik di atas massa. Maka ikhtiar mempengaruhi itu adalah perlu. Di negeri-negeri yang demikian itu misalnya adalah berfaedah untuk mempengaruhi kaum feminis sedapat mungkin supaya tuntutannya hak perwakilan yang terbatas itu dirubah menjadi tuntutan hak perwakilan umum. Bab tidakkah sejarah menjadi kitab pelajaran bagi rakyat jelata pula. Di dalam sejarah itu senantiasa terbukti bahwa massa selalu dipakai, diambil tenaganya, diperkuda oleh kelas-kelas lain yang berjuang untuk keperluannya sendiri. Di dalam revolusi Prancis nyata benar perkudaan ini. Di zaman Hitler pun demikian juga. Pergerakan feminis pun dulu sering mencoba memperkuda massa, menyuruh massa itu menarik kereta yang merekalah duduk di atasnya ke satu tempat yang merekalah mendapat keuntungan di sana. Oleh karena itu, kewajiban pemimpin wanita tingkat ketiga ialah pertama-tama menyadarkan massa, membukakan mata massa, jangan mau dijadikan kuda. Dan kedua, di mana mungkin dan di mana dapat mempengaruhi pimpinan-pimpinan feminis itu supaya tuntutan-tuntutannya tidak terlalu bertentangan dengan kepentingan massa. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip tidak bekerja bersama-sama dengan mereka, sebab pergerakan tingkat ketiga tidak mengikatkan diri kepada mereka, tidak mengorbankan kemerdekaan dirinya kepada mereka, tidak mengasih konsensi sedikit pun kepada mereka. Satu contoh, dulu Serikat Wanita Liberal di Inggris sangat anti kepada tiap-tiap usaha kaum buruh wanita supaya diadakan hukum-hukum yang melindungi buruh wanita. Sebab memang demikianlah prinsip liberalisme, anti kepada negara ikut-ikut campur dalam urusan produksi. Tetapi lama-kelamaan Serikat Wanita Liberal itu akhirnya toh menyetujui pula kepada diadakannya wet-wet yang melindungi buruh wanita. Apa sebab? Sebabnya ialah oleh karena mereka lama-kelamaan kena pengaruh pemimpin-pemimpin tingkat ketiga, terutama sekali Miss Amy Hicks, rajin sekali mempengaruhi rapat-rapat Serikat Wanita Liberal itu dengan pidato-pidato yang jitu dan meyakinkan. Di tiap-tiap rapat ia minta ikut bicara,
Di tiap-tiap rapat, ia mendebat atau menganjurkan hal-hal yang perlu dianjurkan. Kegiatan Miss Amy Hitch itu boleh dijadikan teladan. Tetapi ini pun tidak boleh berarti bahwa boleh diharapkan pergerakan feminis itu akan melungsungi sama sekali menjadi pergerakan tingkat ketiga. Sama sekali tidak. Sebab dasar masyarakatnya pergerakan feminis itu ialah kelas atasan, dan pergerakan feminis itu akhirnya tak dapat bersifat lain daripada mengerjakan tugas yang diberikan oleh sejarah pada kelas atasan, yang mereka dapat kompromisi niscaya tidak lebih daripada kompromis-kompromis kecil yang tidak mengubah kepada garis-garis besar tugas sejarah kelas atasan. Tidak, politik mencoba mempengaruhi pergerakan feminis itu tidak boleh berarti mengharap-harapkan kerbau menjadi harimau atau harimau menjadi gajah. Ia hanyalah harus berarti bahwa massa harus dijaga, jangan sampai ia terlalu menjadi korban kenaikannya wanita berjuasi. Yang paling penting ialah tetap mendidik wanita massa, menyadarkan wanita massa, mengorganisir wanita massa, mempererat wanita massa, menggerakkan wanita massa. Itu dan itu sajalah tetap alif baktaknya pergerakan wanita tingkat ketiga.